Ke Kartens yang paling susah itu apa, Pak? Paling susahnya sih mungkin nggak terlalu susah ya karena kita rombongan. Selatan berisik, semakin berisik, semakin asik. Welcome back to my YouTube channel. Selatan berisik, semakin berisik, Semakin asik. Jadi sekarang saya ada di puncak Gunung Sangar ya. Nah, kebetulan saya ketemu sama Bapak ini. Nah, kita suruh perkenalkan aja dulu ya namanya siapa. Oke Pak, perkenalkan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ansjar. Kebetulan baru kali ini naik ke puncak nih, namanya Puncak Sangar ya. Sangar. Belum terlalu banyak pengalaman kalau ke puncak sih. Saya biasanya ke Curug. Kalau ke puncak gunung sih, biasanya sih kebanyakan saya di wilayah Papua, misalnya di Puncak Kartens ya. Oh yang iya, bersalju. ke Kartens. Bapak ke Kartens, Pak? Kartens, tapi itu waktu masih umur di bawah 30. Dari Papua itu tuh yang di Jayawijaya itu. Tapi itu kan banyak pintu buat masuknya. Bisa dari Wamena, bisa dari Paniai, bisa dari Tembagapura atau Mimika. Mimika. Jadi tergantung kita. Waktu itu saya naik dari jalur Tambang Freeport yang di Tembagapura gitu ya. Tembagapura ya. Iya. Ya kan itu emang Jayawijaya ya gunungnya di situ. Iya, Jayawijaya bisa tembus naik. Bisa tembus naik ya. Bisa. Oke. Yang ada salju ya, yang masih ada salju. Betul. Ada salju. Sekarang masih ada gak Pak salju? Alhamdulillah masih ada walaupun berkurang sedikit. Katanya 30 tahun ke depan bakalan ini ya. Kalau menurut perhitungan laju pemanasan global katanya seperti itu, tapi wallahu a'lam. Wah, ya itu takdir ini ya. Allah ya. Oke. Udah berapa lama Mbak sering-sering ke Curug kayak gitu? Kalau ke Curug misalnya saya ke Curug Malela, ke Curug Bentang, ke Curug banyak nama-nama yang saya lupa, biasanya istri yang hafal. Oh istri, istrinya yang lebih suka ke gunung mah ya? Iya, istri kebetulan udah duluan naik, mau naik ke Puncak Mega, udah jalan sama anak. Cuma saya, kurang semangat naik karena mulai mulai mendung gitu ya. Oke. Jadi istirahat di sini aja. Jadi keburu dingin juga badannya mungkin ya. Iya gitu. Oh iya, Bapak asli orang mana Pak? Sebenarnya saya asli dari Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan ya. Iya, tinggal di Soreang. Tinggal di Soreang ya. Oke. Kesibukannya apa Pak selain menggunung? Kesibukannya sebenarnya saya orang lebih betah di rumah gitu ya. Kayak kalau nggak ada yang ngajak untuk jalan ke Curug, ya diam di rumah atau naik ke gunung gitu. Lebih baik di rumah gitu. Sebelumnya kerja sebelumnya ya ke olahraga gitu ya. Olahraga. Kemudian lebih banyak saya waktu di Jakarta. Kerja di Jakarta juga. Sini paling hanya weekend gitu ya. Campur-campur WFO, WFH gitu. WFH. Selama 2 tahun kemarin corona kan? Ya. Jakarta mana Pak? Selatan? Di Rasuna Said di Plaza 89 di Freeport. Oh, di Freeport. Kerjanya berarti Bapak tambang ya? Tambangan bagian instalasinya atau gimana? Di bagian kantor aja, administrasi atau accountingnya gitu. Accountingnya. Oke, nah ini kan selama bisa dihitung nggak Pak? Selama perjalanan ke gunung, ke Curug itu dari tahun berapa? Pertama mulai suka? Kurang lebih 10 tahun yang lalu. Wah, 10 tahun yang lalu. Ini Bapak usia sekarang berapa Pak usia Pak? 52 lebih. Wes, masih suka ya. Tongele ya Pak, ada nih tongele. Masih segar, oke. Masih segar 52. Ini yang berkesan kemana nih Pak? Yang paling... Kalau berkesan sih bagi saya kalau di Jawa Barat, biasanya kalau yang naik ke Pangalengan tuh, yang ada ininya ya, ke danau, apa namanya tuh? Ciluncat ya? Ciluncat ya? Kan ada itunya juga tuh. Ada arung jeramnya. Oh ya, ngelewatin itu juga ya? Iya. Apa itu tuh jembatan? Apa jembatannya? Jembatan merah. Yang kan itu yang lewatin. Jembatannya apa sih? Ke situ ya Pak, yang paling berkesan. Ada lagi di luar Jawa Barat ini Pak? Di luar Jawa Barat kemana aja dulu pernah? Kalau keluar Jawa Barat biasanya saya ke Lampung, ke Banten atau Sukabumi, biasanya touring. Oh berarti punya komunitas juga ya? Komunitas apa namanya Pak? Namanya nggak ada ya, teman-teman kantor aja. Biasa kalau kita berangkat itu kurang lebih sampai 100 motor. Pas liburan gitu ya, refreshing ya? Ya, ke Lampung. Lampung. Gunung itu Pak, apa sama kayak tempat wisata?
biasa sih jalan-jalan datar gitu ya. Jalan-jalan datar. Biasanya kalau gunung paling jauh sih wilayah Jawa Barat sini aja sih. Kalau di luar ya Jawa Barat ya, kalau yang terjauh itu ya Puncak Kartens itu. Iya benar, Puncak Kartens emang paling jauh itu Puncak ya. Ya hampir 4.848 ya Pak. Iya, MDPL ya. kurang lebih 48. Iya 48. Kalau di sini kan ini kita lagi di Gunung Sanggar itu 1690 ya. Ya. Wah, itu karena Kartens itu batu ya Pak ya? Lebih banyak batu gitu. Karakter batunya itu mendominasi dibanding tumbuhan-tumbuhan semak gitu. Iya. Kalau kata orang Sunda mah tidak sagawayah orang bisa ke sana, soalnya harus ini ya climbing ya, harus bisa climbing juga. Betul. Ya karena harus pakai tali-tali gitu. Betul. Kalau gitu oke. Sepatunya pun khusus gitu. Pakai sepatu ini aja Kalau Pak. sepatu kayak gini susah licin. Walaupun musim kemarau gitu karena kan batu gitu kan. Ya saya kan mau ngonten Pak, jadi emang nggak beda dari yang lain. Iya. Oke. Oh, boy. Sama berapa orang Pak kesini Pak? Sama anak-anak Anak dua orang. Anak dua. Cewek cowok. Cowok semua. Cowok semua. Oke, sama ibunya. Ibunya usia seberapa? Masih sama ya 45 atau berapa? Berapa ya? Nggak hafal. Oh enggak. 49 kali. Biasa kalau ke istri sendiri suka nggak apa. Berarti pas gunung kan ke gunung apa? Kartens. Karten lebih tingginya. Berarti kesan ke gunung ini mah easy pasti ya. Lebih mudah ya. Punya kesan tersendiri, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Kalau membandingkan susah gitu. Susah, ya, Maksudnya bisa dinikmati diri sendiri. Kalau diceritakan ke orang, apa ya, suka ada bumbu-bumbunya kan. Tapi Pak, selain ke Curug, ke gunung, apakah pernah menikmati pantai juga? Kalau ke pantai, kalau di sini ya, tidak terlalu banyak sih ya. Tidak terlalu banyak. Paling Pangandaran, gitu. Madasari. Terus pantai apa sih yang ke wilayah Sukabumi. bukan yang lewat Cianjur itu? Naon? Cidaun. Cidaun. No? Daun ya. Itu pantai apa sih itu? Rancabaya, Ya daerah ke sana. pantai selatan. Tapi paling seringnya sih ke Pangandaran. Oh, tadi pernah ke Sukabumi ya Pak ya? Sukabumi Curug. belum sih, kalau ke Sukabuminya paling cuma lewat gitu ya. Oh, lewat doang. Waktu touring itu. Padahal di sana ada Salabintana ya kalau nggak salah ya. Ada. Salabintana ya. Waktu ke Sukabumi cuma lewat doang karena touring. Karena touring ya. Oke. Touring. Nah ini guys, jadi kita di sini jam 1 siang ya Pak ini ya. Ya jam 12. Matahari lagi panas-panasnya. Dan kacamata saya ketinggalan ya. Ini panas juga. Lightingnya pas. Lightingnya pas ya. Jadi persiapan bawa apa aja Pak? Ini ke Sanggar? Paling persiapan yang banyak air tuh. Air ya. Air botol gitu ya. Nggak nimble gitu Pak? Enggak. Oh enggak. Jadi timbalannya nggak nimble ya? Nggak bawa nasi kayak gitu nggak? Enggak sih, berat. Berat ya? Oke. Terus udah ke sini kemana lagi Pak rencana Pak? Habis dari sini tergantung si ibu nanti mau dibawa kemana lagi. Oke, kemana lagi? Hampir setiap bulan ada acaranya tuh. Oh setiap bulan sekali itu atau berapa kali? Tergantung mood. Rata-rata sekali, kan punya komunitas gitu ya. Oh ibu juga semua? Ada teman-teman SMP, teman SMA, punya komunitas untuk ke gunung. Nah kan ini Bapak suka ke Curug ya, ke gunung. Apakah pernah mempelajari tentang gunung atau gimana gitu, baca sejarahnya atau historinya atau suka gimana gitu? Jarang sih. Jarang ya? Berarti cuma hobi doang ya? Hobi, Cuma kalau hobi diajak, hayo. Kalau lagi nggak bertepatan dengan rutinitas kantor, jalan. Oh, rutinitas kantor jalan, oke. Tapi benar-benar ini ya, di usia segini benar-benar menikmati, kayaknya Bapak menikmati pensiun kayaknya ya? Belum? Atau masih kerja? Alhamdulillah belum. Oh belum. Kalau masuk usia pensiun mungkin lebih banyak lagi ke lapangan kali, Oh jalan ya, gitu ya. lebih jalan ya, oke. Ke Kartens yang paling susah itu apa Pak? Paling susahnya sih mungkin nggak terlalu susah ya, karena kita rombongan. Nggak apa-apa. Kalau kita rombongan itu lebih semangat sebenarnya. Oh, lebih semangat dibanding kita berjalan dalam bentuk Nggak apa-apa ya. rombongan kecil. Rombongan kecil ya. Rombongan kecil misalnya 4-5 orang lebih capek gitu ya. Tapi kalau misalnya rombongan sampai
Yes, di atas 10 orang. Ya. Wah, itu bawaannya santai sehingga tidak capek gitu. Tidak capek ya. Oke. Itu sampai banget ke puncaknya Pak waktu itu? Sebenarnya nggak sampai, hanya di pertengahan. Kalau sampai di puncak kan kita terbatas waktu itu. Gear ya. Masalah perlengkapan yang kurang memadai dan badai dan juga masalah keamanan. Oh, keamanan ya. Ya. Cuacanya lagi apa waktu itu? Karena kita tibanya itu sudah agak siang, di atas jam, misalnya jam 7 ke atas itu biasanya badai-badai angin terlalu kencang, gitu kan. Kemudian kalau dari sisi keamanan ya udah biasa lah. Ya. Orang tahu daerah sana kan. Ya. Oh benar, daerah Papua lumayan agak agak keras. Masalah keamanan. Agak keras ya. Iya. Agak keras di Masalah Papua. keamanan Oke. membahayakan. Tapi menakjubkan ya. Saya kemarinan baru nonton Pak itu. Gunung Kartens, makanya saya tahu tadi gitu. Ketinggiannya 4.848. Iya. Kemarin wah menakjubkan kalau kita bisa ke sini, tapi dilihat-lihat lagi wah harus bisa climbing juga Iya. Dan di situ mah bener. Tapi nggak ketemu saljunya Bapak, ketemu saljunya nggak? Di atas saljunya Wah saya. di atas ya belum ketemu ya, tapi udah dapat ininya ya. Oke. Pengalaman yang paling berkesan kayaknya itu Pak ke Kartens kayaknya. Ya, kalau untuk wilayah Papua itu. Iya ya. Iya. Soalnya emang agak inilah Kartens. Oke. Ke Kartens itu persiapannya apa aja Pak? Persiapannya biasanya sih enggak terlalu banyak ya. Cukup mental aja. Bentar aja. Sama kesehatan cukup. Oh, Adapun sisanya, misalnya masalah keamanan itu ada panitia yang urus atau tim-tim temannya kita yang lain, masalah kesehatan atau tim medis ada yang mendampingi biasanya gitu. oh gitu, ada yang mendampingi, ada tour guide-nya ya? Karena kan kita berangkatnya bukan sendiri-sendiri, rombongan. Tentu kan harus memakai tim medis gitu kan, kalau ada apa-apa gitu. Benar. Itu teh ada curugnya ya di situ teh. Di sana nggak seperti di sini. Di sini heboh itu kalau ada curug ya. Heboh ya. Kalau di sana itu curug ada tapi nggak heboh gitu. Oh nggak heboh, biasa aja. Biasa aja. Biasa aja, nggak kayak di sini ya. Iya. Lewat aja. Wah seru ini pengalaman berkesan juga, saya ketemu Bapak bisa menceritakan tentang Gunung Kartens itu. Soalnya kemarin baru nonton. Ini menakjubkan bisa kesini kata saya. Ini alhamdulillah ada rencana tapi belum ketemu tanggalnya. Bulan depan, bulan Juni Mau kemana, ada rencana mau balik ke Tembagapura. Peace. Kurang lebih 2 minggu. Tapi kayaknya nggak ada kesempatan untuk naik ke puncak Kartens lagi karena waktunya mepet. Tapi paling cuma keliling-keliling Tembagapura dan sekitar gitu. Oke, nanti Pak lanjutin lagi ceritanya, oke Pak? Siap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube-nya Selatan Berisik, semakin berisik. Semakin asik. Oke, sip Pak. Ini dari mana, Kak? Ya. Oh, dari tadi. Dari ini kedengeran. Oh, dari Warung Lobak sama Bapak yang tadi sebelum. Ya. Ngobrol-ngobrol atau Ya, boleh. pergunungan. Apakah ini komunitas atau gimana? Sebenarnya lebih ke ikut aja sih kalau ke gunung tuh sama keluarga. Soalnya yang tahu ya tadi balik ke ibu yang lebih seneng ke alam gitu. Oh, Iya. Jadi ibu yang punya komando semua ikut. Oh, ini anaknya Bapak yang tadinya. Iya. Oke, kita interview aja. Sama siapa ini? Hilmi. Ya. Dari Warung Lobak ya, dari Warung Lobak. Oke. Ini komunitas atau teman-teman gimana? Nah, ini kebetulan ketemu aja Ketemu di atas. sama tadi di perjalanan. Iya. Sejalur jadi dulur, keren. Sama hobinya sama Bapak ke Curug atau gimana nih? Sebenarnya iya sih ngikut lebih kayak ke alam gitu. Ke alam, Ke alam kayak tadi. Ya nggak mesti gunung sih, Curug boleh. Pokoknya yang baunya alam aja kalau liburan kayak gitu. Pantai ya seneng juga, tapi yang ikut aja. Oke, ikut aja. Oke, udah berapa lama nih kayaknya suka muncak gunung ini? Kalau gunung sih Gunung Sanggar ini ya. Kalau Gunung Sanggar ini kali kedua. Ya kali ini lewat jalan yang benarnya. Soalnya yang pertama itu agak tersesat dulu pakai jalur ke Malabar. Akhirnya ternyata salah, kita balik lagi. Ternyata salah jalur. Akhirnya ya ketemu juga sih alhamdulillah jalur utama ini. Berarti ini kedua kalinya yang Ya, pakai jalan yang benar. Jalan yang benar teh nih. Iya. Pertama jalan yang tersesat ya guys. Iya. Sebelum ke sini udah kemana aja nih?
Kalau sebenarnya kalau gunung-gunung ya belum terlalu sering sih, tapi lebih kayak ya ke curug atau enggak ya camping yang di alam lah, open gitu. Bukan gitu ya. Keseringan sama ibu juga itu. Ya, biasanya ibu sih yang kalau ngajak ke alam mah, Ngajak ke pasti alam. itu. Kemana sambil aduh ibunya lagi di atas deh. Iya. Lumayan. Paling jauh kemana nih ya? Kalau paling jauh ya saya sendiri kalau jalan-jalan itu misalnya di sini itu paling ke pantai sih sebenarnya mah kalau dihitung dari kilometernya. Kalau gunung kan ya Warung Lobak ya ini masih dekat-dekat ya. Kayak daerah selatan gitu kayak cuman selatan. ini mah belakang rumah gitu. Oh iya, belakang Iya. rumah. Ya di selatan kemana aja nih yang pernah? Kalau paling jauh Pantai Pangandaran sih. Oh, Pantai Pangandaran paling jauh. Oke. Iya. Lebih suka pantai atau ke gunung sih kalau di Sebenarnya kalau dari seringnya main tuh kan ke dataran tinggi ya kayak Ciwidey atau Pangalengan, tapi ke yang area wisata non gunung langsung alamnya gini gitu. Tapi kayak lebih ke danau atau kayak kawah putihnya gitu kan. Tadi Ya, berangkat paling jam itu. berapa? Sini. Kalau kita tuh tadi niat berangkat tuh jam 7 udah pergi, jadi kita pengennya dari sini jam 8. Cuman karena tadi tuh nunggu satu teman, akhirnya jam 9 berangkatnya. Wah, Ya, udah panas. Udah panas ya. Soalnya kita pengen ngindarin panas juga kan kalau Tadinya. Iya. Tadinya. gara-gara nungguin jadi aduh. Udah kesini kemana lagi nih targetnya nih, mau kemana lagi nih? Kalau habis ke sini belum ada target lagi sih, tapi kalau misalnya kalau main lagi ke sini pengen sih diterusin ke Mega. Soalnya kebetulan aduh ada keburu capek juga. Oh, kemudian sekalian. capek juga ini. Berarti ntar dilanjutin lagi mau ke Mega ya? Kapan nih? Kapan ya? 2 bulan lagi mungkin atau sebulan lagi lah. Sebulan lagi ke sini. Oke, Iya. oke, mantap. Oke. Yang berkesan kemana selama ini? Kalau yang berkesan sebenarnya yang ke Curug Bentang Pajajaran sih. Soalnya itu karena ya selain ada treknya gini kan nanjak. Itu pas kita nyampe curugnya benar-benar sepi gitu. Soalnya apa ya, itu curugnya kita datang weekday, bukan weekend. Kalau weekend katanya yang tukang sepedahan banyak ke sana. Kalau weekday itu sepi banget. Jadi kayak rasanya itu kayak punya sendiri namanya itu curug ya, lebih kayak gitu. Curug Raja apa tadi tuh? Curug Bentang Pajajaran. Oh, Bentang Pajajaran. Yang ditembusin Punceling. Di Ciwidey. Ya, Ciwidey. Punceling. Oke. Kalau untuk daerah Pangalengan sih yang berkesan banget Cileunca sih, karena ada itu arum jeramnya. Oh, ada Iya. jeramnya. Oke, di situ. Oke, Kak Ilmi, makasih banget ya udah ngobrol-ngobrol. Nanti disatuin aja ini videonya sama bapaknya tadi. Oh, boleh. Oke.